Apa kabar Sobat Toyota? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobil mogok. Jadi ada beberapa kondisi dalam mobil mogok itu, dan perbedaan kondisi juga berbeda juga problem solvingnya. Kayak gitu. Seperti kita ketahui, fungsi utama dari kendaraan atau mobil kita itu adalah membawa penumpang, baik itu driver atau passenger, berpindah dari poin A ke poin B dengan cepat dan aman. Jadi kalau kondisi itu tidak bisa dipenuhi, maka mobil itu sudah tidak berada pada fungsinya. Jadi mobil mogok itu suatu kondisi menjadi mobil itu tidak bisa dikendarai. Seperti itulah kurang. Nah, sebagai owner dari mobil Toyota, Anda wajib mengetahui 3 kondisi mobil mogok. Supaya apa? Supaya mempermudah teknisi dalam mengerucutkan area atau problem masalahnya itu di mana. Seperti itu. Mungkin saat mobil mogok memang kita bingung ya, aduh gimana nih, aduh nggak bisa dipakai nih mobilnya. Sebenarnya nggak usah panik, karena kalau di Toyota kan ada layanan Astra World 24 jam. Jadi Anda bisa menghubungi itu dan nanti teknisinya itu pasti ingin tahu kondisi mogoknya seperti apa. Nah, kalau problemnya apa nanti teknisnya yang nyari ya, tapi kalau kondisi mogoknya seperti apa itu kan Anda yang tahu sebagai ownernya, seperti itu. Jadi supaya teknisi ini lebih mudah lagi mencari sumber masalahnya apa, sehingga barangkali nanti ada part yang dibawa itu juga lebih mengerucut, oh area masalahnya di seperti ini loh, sebenarnya seperti itu. Jadi oke, kita langsung masuk aja. Kondisi pertama adalah kondisi mobil itu tidak bisa di starter atau tidak bisa start ya. Jadi seperti kita ketahui, kalau di mobil yang punya kunci kontak yang masih pakai kunci, itu ada 4 posisi di kunci kontaknya, yaitu ACC, lock steer dulu, ACC, on, kemudian start. Jadi kalau kita mau nyalakan kendaraan kan posisi lock, diputar ke ACC, on, sampai indikatornya semua nyala, baru di start kan. Nah, kondisi yang pertama ini tidak bisa starter. Pada saat kita putar kuncinya dari on ke start, itu mobil tidak ada respon apa-apa, atau starternya nggak mau berputar. Entah itu nanti bunyinya cetak-cetak, atau mungkin cengak, atau mungkin bunyi-bunyi yang lain, yang intinya starter itu tidak bisa berputar. Dan Anda pasti tahu kondisinya itu seperti apa. Cetak-cetak kayak gitu, oh ya ini motor starternya tidak bisa berputar. Itu artinya kondisi mobil itu tidak bisa start. Nah, area masalahnya ini untuk diketahui aja ya. Area masalahnya itu ada macam-macam. Yang pertama bisa dari akinya. Bisa memang dari akinya udah ngadat atau aus, sudah waktunya ganti. Atau kalau memang akinya ini masih bagus, kedua bisa dari motor starternya. Jadi arus dari aki sudah oke, bisa suplai ke motor starter itu bagus, tapi ternyata motor starternya nggak mau nyala. Artinya motor starternya yang harus dapat, tapi dia nggak mau muter tetap. Atau yang ketiga bisa dari alternatornya. Jadi atau bahasa bengkelnya itu dinamo ampere ya. Jadi akinya nggak apa-apa, motor starter juga oke, tapi kalau dinamo ampere ini nggak mau ngisi ke aki, itu sama aja, akinya nanti nggak kuat untuk menyalakan starternya atau memutarkan motor starternya, seperti itu. Jadi kondisi yang tidak bisa start tadi kemungkinannya ada 3 itu, ada aki macet mungkin, atau motor starternya, atau mungkin alternatornya. Nah, itu kita sebagai teknisi sudah tahu apa yang harus dilakukan kalau kondisinya seperti itu. Kemudian kondisi yang kedua itu adalah kondisi mobil tidak bisa hidup atau tidak mau menyala mesinnya. Jadi mobil itu bisa di start ya, motor starter mau berputar, tahu kan ya kondisinya. Jadi kalau pas kita putar dari kontak on ke start itu bunyi tapi dia tidak mau nyala mesinnya, tidak mau hidup mesinnya. Jadi kalau ada kondisi seperti itu bukan dari aki, bukan dari motor starter atau dari yang lainnya. Jadi prinsip mesin itu kan ada, kalau ada udara, tekanan bahan bakar, sama kompresi, itu mesin bisa hidup. Artinya kalau mesin tidak mau hidup, maka salah satu atau ketiga-tiganya dari faktor ini ada yang tidak ada. Seperti itu. Jadi Anda cukup komunikasikan ke teknisi, oh mobilnya tidak mau hidup mas, starternya bisa tapi mesinnya tidak mau hidup. Itu kita udah tahu, oh berarti masalahnya di ini, kemungkinannya ini. Itu kita udah paham. Jadi yang perlu Anda
pahami adalah kondisi bagaimana mobil itu mogok, kemudian cukup dikomunikasikan ke teknisinya. Seperti itu ya. Yang pertama, tidak bisa start, sudah paham. Yang kedua, tidak bisa hidup mesinnya. Oke, kita masuk ke kondisi yang ketiga, mobil tidak bisa jalan. Artinya, starter sudah bisa muter, kemudian sudah bisa hidup, tapi mobil tetap nggak mau dijalankan. Nah, ini juga berbeda lagi area masalahnya. Bisa di remnya, atau mungkin kalau mobilnya itu pakai transmisi manual, bisa dari koplingnya atau dari transmisinya sendiri. Matic pun sebenarnya ada koplingnya, tapi dia udah otomatis di handle sama komputer sama fluida, jadi kita nggak perlu nginjek-injek kopling lagi, tapi tetap ada koplingnya. Cuman kalau dari kondisinya yang tidak bisa jalan, itu kemungkinan bisa itu dari remnya, entah itu rem belakang atau rem depan, atau dari koplingnya, atau bisa dari transmisinya, seperti itu. Oke, sekarang jadi kita tahu ada 3 kondisi mogok. Kalau misalkan nanti mobil Anda mogok, nggak usah panik, telepon saja ke teknisi kita dan jelaskan bagaimana kondisi mogoknya. Nggak perlu dari mana areanya, yang penting kondisi mogoknya seperti ini loh. Nah, nanti supaya kita itu lebih mudah mengerucutkan masalahnya itu, oh kira-kira di area sini, oh kira-kira di area ini, seperti itu. Nah, jadi kalau bisa saat terjadi case mobil mogok seperti itu tadi, yang memerlukan pengecekan teknisi lebih lanjut, tolong diinfokan sekali lagi kondisi mogoknya seperti apa, agar kami lebih mudah dalam menentukan problem solvingnya, seperti itu. Oke, sekian info dari saya. Hopefully info ini dapat menambah wawasan kita. Sekian dan terima kasih. See you in the next video. Bye-bye.